Kalau teman-teman di sini semua udah. Udah. Pak, foto dulu Pak. Mas foto dulu, foto. Izinnya Bang, Foto. Jadi Bang, makasih Bang. untuk depan sendiri ini Kadin rencananya akan berkolaborasi dengan Inka Unpad atau bagaimana Mas? Kalau yang ini kan memang Kadin itu payung dunia usaha. Nah, untuk bisa bersinergi dengan akademia itu tuh suatu hal yang sangat penting karena kita butuh juga substansi dalam menjalankan program-program ke depan. Belum lagi ya akademia itu kan ya membangun sumber daya manusia. Nah, kita bisa bicara mengenai program apapun, kalau sumber daya manusianya tidak siap, ya pasti sangatlah sulit. Nah, jadi program seperti ini saya apresiasi Ikatan Alumni Unpad. Ya. Tadi saya bicara ada juga Bapak Burhanuddin Abdullah memaparkan visi misi pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Dan saya lihat tentu Kadin ingin sekali dan sudah bekerja sama dalam skema public-private partnership sebagai mitra strategis pemerintah. Pak Anin tadi di keynote speech Bapak sempat menyinggung itu bisa-bisanya pengusaha saja lah soal yang digeger di internal Kadin belakangan ini. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya kalau ya tadi itu tentunya kelakar ya. Tapi kalau kita lihat Kadin itu selalu berusaha kalaupun ada dinamisme ujungnya berakhir manis dan baik. Ya. Karena memang dunia usaha dibutuhkan untuk kompak, jawab tantangan dan peluang masa depan. Dan ya masih sama di masa lalu juga seperti itu, di ke depan juga saya yakin seperti itu. Dan saya di sini teman-teman kebetulan dari Kadin Provinsi yang memberikan amanah pada saya 14 September lalu dalam upaya menyusun kepengurusan. Ya, ada beberapa formatur juga di sini. Ya kita tentu terbuka untuk melihat kandidat-kandidat terbaik putra-putri bangsa. Ya. Jadi itu sih saya rasa suatu hal yang biasa saja, tapi memang penting bahwa dalam waktu 1 bulan yang saya dikasih, jadi sebelum 15 Oktober sudah mesti lengkap kepengurusan. Tapi secara konkret yang dibahas dalam pertemuan antara Pak Bahlil, Jadi yang mau mimpin siapa? Pak Amin dan Mas Arsin ini Dari apa? ketuanya siapa Pak? Pembicaraan konkretnya apa Mas? Jadi nomor 1 bahwa itu adalah bagian daripada upaya saya untuk keliling kepada berbagai macam menteri. Jadi kepada Kementerian Investasi, Perdagangan, Perindustrian, ATR BPN. Jadi semuanya itu tentu kita juga lanjutkan dengan Menteri SDM. Dan apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, Pak Arsyad. Ya. Nah, jadi itu nomor 1. Nomor 2 ialah kita bersepakat dan selalulah Kadin itu mesti kompak, mesti solid, mesti adem untuk menjawab ke depannya tantangan bangsa. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, kita juga berpikir bahwa ya yang namanya dinamisme ini biasa. Tapi kan sudah dilaksanakan Munaslup kemarin. Jadi sebagai Ketua Umum 2024-2029 ya saya wajiblah untuk mengakomodir berbagai macam masukan. Nah, yang paling menarik kan ini sejarahnya ya mirip-mirip di tahun 2021, di mana selalulah ada duo yang kelihatannya juga baik-baik saja. Waktu itu memang formatnya satunya ketua umum, satu ketua pertimbangan, tapi sekarang ya karena udah berikan amanah 14 September jadi ketua umum, ya saya sangat terbuka apabila Pak Arsyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan. Artinya di situ disepakati bahwa Mas Anin ini ketuanya, ketua umumnya, dan Mas Arsyad ini Dewan Pertimbangan gitu. Atau gimana Pak? Ya, dan memang bukan itu saja, tapi saya ingin juga mengajak teman-teman mengetahui bahwa untuk ADART kali Munaslup itu adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi daripada organisasi, di mana yang mengusung adalah teman-teman Kadin Provinsi dan juga anggota luar biasa atau biasa disebut asosiasi dan himpunan. Nah, jadi itu bukan kemauan A atau B, ya, tapi memang itu suara dari para pemegang kepentingan. Dan seperti diketahui, Munaslup itu dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil rakyat,
dan juga ada SCOC-nya, mendapat izin resmi ya. Jadi bukan mengenai kami A atau B, tapi intinya amanahnya. Nah, tapi saya juga ingin tidak terlalu lama, kalau boleh terlalu anget-anget ngomongin mengenai internal ya, karena ya dalam waktu 2 minggu lagi terbentuk pengurus. Lalu juga tadi kita lihat, mohon maaf saya lompat sedikit, tadi Pak Burhanuddin memaparkan bahwa Indonesia itu banyak sekali potensi, tapi juga kita lihat komposisi daripada perekonomian kita masih sama. Kira-kira berapa persen ekspornya, berapa persen juga industrialisasinya, dan juga pengolahannya, ya industrialisasi tadi. Nah, tapi kita lihat jumlah contohnya ya, manufaktur itu di bawah 20%, yang artinya ada deindustrialisasi di Indonesia. Nah, ini mesti ditingkatkan menjadi industrializing dan nanti jadi industrialized country gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu bagi kami itu sangat penting. Dan juga yang kedua, tadi kita bicara mengenai I-Core, yang kurang lebih adalah suatu matriks untuk menentukan berapa efisien atau produktif suatu negara dalam meningkatkan tumbuhan. Dan kita masih banyak yang bisa dilakukan. Dan terakhir tadi saya sampaikan juga di depan forum bahwa visi misi kita sebenarnya sangat sederhana. Ya, bisa dijabarkan menjadi lebih detail, tapi satu, bagaimana teman-teman di daerah itu bisa maju bersama dengan teman-teman di Jakarta misalnya, di pusat, dan yang kedua mereka semua naik kelas. Karena untuk bisa mendapat 6, 7, 8% tidaklah mungkin hanya masukan kebijakan saja. Nah, inilah Kadin sebagai organisasi dalam Undang-Undang 187. Nah, inilah yang benar-benar esensi daripada Kadin, esensi daripada Munaslup juga. Ya, bagaimana teman-teman daerah bisa maju. Dan yang kedua, bagaimana Kadin itu bisa bermitra dengan pemerintah yang baik. Dan perlu saya sampaikan, saya sudah 25 tahun di Kadin. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Saya melayani banyak ketua umum, kan, maksud sebelumnya juga dengan Pak Hidayat, Pak SBS, Pak Rosan, Pak Arsyad, dan semuanya adalah orang-orang hebat. Tapi sekarang udah waktunya kita untuk mencoba untuk memperbaiki dan juga menjalankan yang baik. Mas Pak, untuk penegasan posisi aja Pak, Mas Arsyad tadi apa berarti? Posisi Mas Arsyad. Posisi Mas lagi ya? Arsyad jadinya apa? Posisi Mas Arsyad. Pak Arsyad apa Mas? diusulkan. Ketua harian atau gimana? Ya, satu salah lagi ya. Iya, Saya lanjut Pak ya. Arsyad. Nah, jadi tentu pertama-tama walaupun saya ketua umum hasil Munaslup, walaupun saya ketua formatur, ini semua mesti didiskusikan lagi. Oke. Ya kan, tapi usulannya sudah jelas. Ya kan, mirip kayak 3 tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada ketua umumnya, mungkin ada ketua dan timbangannya. Dan saya sih sangat welcome. Ya. Terima kasih. Tanpa Bahlil juga.